Namaku Raisa, usia 27 tahun. Aku bekerja sebagai guru privat untuk anak-anak usia sekolah dasar. Setiap pagi, aku bangun dengan rutinitas yang sudah nyaris otomatis. Menyeduh teh hangat, membuka tirai jendela kamarku, lalu menatap ke halaman depan rumah. Sebuah rumah warisan orang tuaku yang kini kutinggali sendiri. Aku menyukai ketenangan, mungkin karena hidupku pernah sangat kacau. Tepat 10 tahun yang lalu, kakakku, Raka, menghilang tanpa jejak. Kami sangat dekat, hanya terpaut 2 tahun dan tumbuh seperti sahabat. Tapi suatu hari, dia pergi keluar rumah, mengatakan akan membeli sesuatu di toko dekat rumah, dan tak pernah kembali. Polisi mencarinya, tetangga membantu. Kami menyebarkan selebaran dan mengikuti setiap laporan tentang kemungkinan penampakan, tapi tak ada yang benar-benar mengarah padanya, seolah bumi menelannya bulat-bulat. Sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun, kami semua, bahkan mama dan papa, belajar untuk diam dan menyimpan kehilangan itu dalam hati masing-masing. Kini, aku menjalani hidupku dengan tenang. Sesekali kenangan tentang Raka muncul saat aku melihat anak-anak laki-laki yang mirip dengannya, atau saat mendengar lagu favorit kami saat kecil. Tapi aku sudah menerima bahwa dia mungkin takkan kembali. Sore itu, aku baru pulang dari rumah salah satu muridku. Langit tampak muram, menggantung seakan menahan hujan. Aku meletakkan tas di atas meja, mengganti sandal, dan membuka pintu depan untuk mengambil paket yang kurasa dikirim kurir pagi tadi. Tiba-tiba, aku merasakan suatu hal. Entah kenapa, aku berhenti sejenak di ambang pintu. Ada sesuatu yang aneh. Udara terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Biasanya aku bisa mendengar suara anak-anak bermain di ujung jalan atau motor lewat sesekali. Tapi kali ini, hanya angin yang mendesir pelan. Aku menatap ke jalan kecil di depan rumah, lalu ke trotoar yang basah oleh gerimis semalam. Dan di sana, berdiri seseorang. Seseorang yang membuat seluruh tubuhku membeku. Ia berdiri di seberang jalan, persis di bawah lampu jalan yang belum menyala. Mengenakan jaket abu-abu dengan tudung, menutupi sebagian wajahnya. Tapi aku tahu bentuk tubuh itu, cara ia berdiri, bahkan posisi tangan di dalam saku, seperti kebiasaannya dulu. Aku mencoba berkedip, mencari logika. Tapi saat aku menatap lebih lekat, sosok itu hanya berdiri diam, menatap lurus ke arahku. "Raka?" ucapku dalam hati, nyaris tak percaya. Tapi sebelum aku bisa bergerak atau berteriak, sosok itu berbalik dan perlahan berjalan pergi, menghilang di balik tikungan jalan seperti bayangan di antara kabut senja. Aku terpaku cukup lama di ambang pintu, jantungku berdebar sekeras saat mendengar kabar hilangnya dia dulu. Aku menoleh ke paket di tanganku, seakan itu bisa menjelaskan sesuatu. Tapi tidak ada penjelasan. Hanya satu pikiran yang terus bergema di kepalaku. Jika itu bukan Raka, kenapa sosok itu begitu mirip? Dan jika itu memang dia, kenapa dia tidak pulang? Sejak sore itu, pikiranku tak bisa tenang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa yang kulihat hanyalah seseorang yang kebetulan mirip Raka. Tapi semakin aku berpikir, semakin banyak detail yang membuatku meragukan logika itu. Gerak tubuhnya, postur, bahkan gaya berjalannya, semuanya terlalu akrab. Bahkan jaket yang dipakainya, aku yakin pernah melihat jaket itu. Aku bahkan bisa membayangkan foto lama Raka memakainya di pesta ulang tahunku yang ke-15. Malamnya aku tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 12 lewat saat aku akhirnya memutuskan turun dari tempat tidur dan membuat teh hangat. Hujan turun rintik-rintik di luar, membasahi kaca jendela dengan suara yang lembut, nyaris menenangkan, seandainya pikiranku tidak berisik oleh rasa penasaran. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap halaman depan. Lampu teras menyala kuning pucat, lengang, tapi perasaanku gelisah, seperti ada yang mengawasiku. Lalu, tiba-tiba aku mendengar suara dari halaman depan. Aku berdiri dengan cepat, jantungku berdegup kencang. Kuambil senter kecil dari laci, dan perlahan berjalan ke jendela. Aku mengintip dari balik tirai. Terlihat seseorang berdiri di halaman rumahku. Dia berdiri diam, seperti menunggu. Matanya menatap ke arah jendela,
seperti tahu aku ada di sana. Senter di tanganku gemetar, tapi aku tetap menatap. Dan semakin jelas wajahnya terlihat dalam cahaya lampu teras. Aku yakin, itu Raka. Wajahnya sedikit lebih dewasa, lebih kurus, tapi aku tahu itu dia. Bekas luka kecil di alis kirinya masih ada. Matanya, itu tatapan yang sama. Aku membuka pintu dengan cepat, tapi saat aku keluar, halaman kosong. Tak ada siapapun di sana. Tak ada suara langkah menjauh. Tak ada bayangan kabur. Hanya angin dan suara hujan yang makin deras. Aku memutar kepala ke kiri dan kanan, memanggil namanya dengan pelan, hampir seperti berbisik. Raka, tapi hanya ada kesunyian di sana. Aku kembali masuk, menutup pintu perlahan sambil menahan napas. Ini bukan kebetulan. Aku yakin dia kembali. Tapi kenapa dia tidak masuk? Kenapa dia tidak bicara? Keesokan paginya aku tak tahan lagi. Aku mulai membuka kembali kotak-kotak lama di gudang, album foto, buku harian, dan barang-barang Raka yang dulu disimpan Mama. Mungkin ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Dan di antara tumpukan kertas lama, aku menemukan satu hal aneh. Sebuah foto lama kami berdua, entah kenapa terselip di antara majalah bekas. Tapi yang membuatku bergidik, seseorang menulis tanggal di balik foto itu. 18 Juni. Itu adalah tanggal hari ini. Tanganku langsung gemetar. Apakah ini sebuah kebetulan, atau Raka mencoba memberiku pesan? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal yang pasti, ini bukan halusinasi, bukan mimpi. Seseorang yang sangat mirip kakakku datang malam itu, dan dia ingin aku tahu bahwa dia ada. Dan mulai malam itu juga, aku memutuskan, aku harus menemukan kebenarannya, apapun risikonya. Sudah 3 hari sejak aku melihat sosok itu, sosok yang ku tahu pasti adalah Raka. Sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. Rasanya seperti ada dunia lain yang tiba-tiba terbuka, dan aku berada di tengahnya, sendirian. Pagi ini aku izin tidak mengajar. Kepalaku terlalu penuh, dan aku memutuskan memulai sesuatu yang sudah lama ku pendam. Mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakakku. Langkah pertama yang kulakukan adalah kembali ke tempat terakhir ia terlihat. Aku menyusuri jalan kecil di dekat toko kelontong yang dulunya sering kami datangi. Tempat itu masih ada, tapi lebih sepi. Pemiliknya sudah berganti, namun ketika kutanya tentang kejadian 10 tahun lalu, mereka hanya menggeleng. Terlalu lama katanya. Tapi aku tidak menyerah. Aku lalu mengunjungi rumah teman lama Raka, Gilang, sahabatnya sejak SMP. Dulu mereka selalu bersama. Aku belum pernah benar-benar bicara serius dengannya sejak Raka menghilang. Dia tinggal bersama istri dan anak balitanya sekarang. Gilang agak terkejut saat aku datang dan ragu saat pertama kali aku menyinggung soal Raka. Aku sudah lupakan semua itu, Raisa. Aku pikir kamu juga udah move on, katanya. Aku lihat dia 3 hari lalu di depan rumahku. Jawabku pelan. Gilang menatapku lama, seolah mencoba menilai apakah aku serius. Lalu, ia menarik napas panjang. Aku juga pernah lihat seseorang yang mirip dia, katanya akhirnya. 2 tahun lalu, di stasiun. Dia menatapku dari kejauhan, tapi waktu aku kejar dia hilang. Hatiku berdebar mendengar ceritanya. Kenapa kamu nggak bilang siapa-siapa? Tanyaku. Aku kira itu cuma bayangan, atau harapan kosong, jawabnya. Tapi kalau kamu juga lihat, mungkin itu memang dia. Kami lalu bicara lebih lama, tentang kebiasaan Raka, hal-hal aneh yang pernah terjadi sebelum ia menghilang. Gilang bahkan menunjukkan padaku sebuah catatan lama, tulisan tangan Raka yang diselipkan di dalam novel pemberian ulang tahun terakhirnya. Tulisannya aneh, singkat. Kalau aku pergi, jangan cari aku. Tapi kalau aku kembali, jangan takut. Aku membacanya berulang kali. Kata-katanya terasa seperti kode. Seperti Raka tahu bahwa ia akan menghilang. Dalam perjalanan pulang, aku merasa diawasi. Seperti ada yang mengikuti dari jauh. Tapi setiap kali aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin tidak.
Sesampainya di rumah, aku membuka kembali buku harian lamaku. Di sana tertulis hari-hari terakhir sebelum Raka menghilang, dan aku menemukan satu catatan yang dulu kupikir sepele. Raka sering bicara sendiri di kamar. Kadang aku dengar dia menyebut nama seseorang, Yana atau Riana. Aku nggak tahu siapa. Nama itu asing. Aku tak pernah mengenal siapapun bernama begitu. Tapi mungkin dia adalah kunci. Malam itu aku duduk di depan laptop, mencari di media sosial, forum lama, bahkan berita-berita lokal. Semua yang berkaitan dengan nama itu dan hilangnya remaja bernama Raka 10 tahun lalu. Tak banyak yang kutemukan, tapi tepat ketika aku hampir menyerah, aku menerima pesan masuk dari akun tanpa nama. Isinya hanya 2 kalimat. Berhenti cari dia. Beberapa pintu lebih baik tetap tertutup. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu buka. Tangan dan kakiku terasa dingin. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti. Aku harus tahu siapa Riana dan kenapa Raka menghilang. Karena jika aku tak mencari, mungkin dia akan benar-benar hilang untuk selamanya. Aku tak bisa tidur malam itu. Pesan misterius yang kuterima terus mengganggu pikiranku. Siapa yang mengirimnya, dan kenapa mereka ingin aku berhenti? Tapi justru karena itu, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran. Aku tahu risikonya menyibak masa lalu yang terkubur bisa mengubah segalanya. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Keesokan harinya, aku kembali mencari jejak nama Riana yang pernah disebut Raka. Aku mencoba bertanya pada teman-teman SMA-nya, termasuk guru lamanya. Tapi tak satu pun yang mengenal nama itu. Semua jalan terasa buntu, seolah nama itu hanya ada di pikiranku sendiri. Sampai akhirnya aku teringat sesuatu, rumah keluarga kami yang lama. Kami pernah tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, sebelum pindah ke rumah yang kutinggali sekarang. Rumah itu sudah lama dijual, tapi aku tahu siapa pemilik barunya, sepupu papa, yang masih menyimpan kunci gudang tua di bagian belakang rumah. Aku memberanikan diri datang ke sana dan memintanya dengan alasan ingin mencari barang kenangan. Gudang itu gelap dan berdebu, tapi terasa asing, seakan menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Di sudut ruangan, aku menemukan sebuah koper usang berwarna coklat. Di dalamnya, penuh dengan buku-buku, kaset lawas, dan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Aku membawa kotak itu pulang. Malam harinya, aku duduk di meja belajar dengan kotak di hadapanku. Setelah mencoba beberapa kunci kecil milik almarhum papa, kotak itu terbuka dengan suara klik pelan. Isinya hanya satu, sebuah surat yang dilipat rapat, bertuliskan tangan Raka. Untuk Raisa. Maaf karena aku pergi, tapi aku tidak menghilang. Aku disembunyikan. Bukan oleh orang asing, tapi oleh seseorang yang sangat dekat. Jika kau menemukan ini, jangan tanya siapa. Tapi datanglah ke tempat kita biasa bermain dulu, dan datang sendirian. Hari Sabtu, jam 5 sore. Jangan bilang siapa-siapa, jangan membawa siapa-siapa. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang surat itu berkali-kali. Sabtu, itu berarti besok. Keesokan harinya, sepanjang pagi hingga sore, aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang bahkan tak bisa kugambarkan. Aku hampir membatalkan semuanya. Surat itu bisa saja bukan dari Raka. Bisa saja ini jebakan. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, ini satu-satunya jalan tersisa. Pukul 5 sore, aku tiba di tempat yang dimaksud. Taman kecil yang kini nyaris terlupakan, di dekat bukit belakang kompleks lama kami. Di sana dulu aku dan Raka sering bermain layangan atau piknik kecil. Aku berdiri sendirian di tengah rumput yang tinggi dan kering, sunyi. Angin bertiup pelan, dan matahari mulai condong ke barat. Beberapa menit kemudian, aku melihat seseorang muncul di balik pohon besar. Langkahnya pelan. Wajahnya tertutup tudung jaket, tapi aku tahu itu dia, Raka. Hatiku seperti berhenti berdetak. Tapi saat aku mendekat, ia mengangkat tangan, seolah memberi isyarat untuk berhenti. Aku nggak bisa lama, katanya. Suaranya lebih berat, tapi masih familiar. Aku cuman ingin kamu tahu, aku hidup, tapi aku nggak bisa kembali.
Aku mencoba melangkah maju. Raka, kenapa? Kenapa kamu pergi? Siapa yang menyembunyikanmu? Dia terdiam lama. Kalau aku jawab, kamu nggak akan pernah merasa aman lagi, balasnya. Aku menahan napas. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang bercampur harapan. Aku bisa bantu kamu, kataku pelan. Dia menggeleng. Enggak, Raisa. Satu-satunya cara kamu bisa membantuku adalah dengan melupakan aku. Jangan cari aku lagi. Aku ingin berteriak, memaksa dia tetap tinggal, tapi dia sudah mulai mundur. Ada hal yang lebih besar dari yang kamu tahu. Kalau kamu terus menyelidiki, kamu bukan cuma membahayakan dirimu, tapi semua orang yang kamu sayangi, katanya. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, dia sudah menghilang ke balik pepohonan. Aku berdiri di sana, tak bisa bergerak. Air mata mengalir, tapi bukan karena sedih, karena aku tahu, aku hanya punya satu pilihan terakhir. Percaya padanya dan berhenti, atau terus maju meski itu berarti membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak tahu harus memilih yang mana. Semalaman aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi pekarangan yang sunyi, mencoba memahami semuanya. Raka muncul, tapi hanya untuk mengatakan bahwa dia tak bisa kembali, bahwa aku harus melupakannya, demi keselamatan semua orang. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berhenti? Bagaimana mungkin aku bisa diam setelah tahu dia masih hidup? Aku menimbang semuanya. Aku bisa mengikuti permintaannya, berpura-pura tak pernah melihatnya, tak pernah menerima surat, dan melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Tapi hatiku tak bisa menerima itu. Raka adalah kakakku, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah mama dan papa meninggal. Jika dia dalam bahaya, jika ada yang menyembunyikannya, jika ada rahasia besar di balik semua ini, aku harus tahu. Dan akhirnya aku memilih. Aku akan terus mencari, apapun risikonya. Aku memulai dari petunjuk paling samar. Nama Riana yang dulu disebut Raka dalam tidurnya. Setelah berhari-hari menggali forum lama, blog tua, dan grup komunitas lokal, aku menemukan satu posting usang di forum diskusi warga kota kecil sebelah. Mencari saudari saya, Riana, hilang sejak 12 tahun lalu setelah sering datang ke rumah seorang remaja laki-laki di pinggiran kota ini. Saya tahu mereka dekat. Tolong, jika ada yang tahu sesuatu. Postingan itu dibuat oleh namanya, Raffi, dan ia mencantumkan alamat email. Jantungku berdetak kencang saat ku ketik pesan pendek dan mengirimnya. Tak lama, ia membalas. Kami bertukar pesan cukup panjang, dan akhirnya setuju untuk bertemu di sebuah kafe sederhana keesokan harinya. Ravi pria tenang, sekitar awal 30-an. Wajahnya ramah tapi tampak lelah oleh waktu. Ia membawa sebuah foto lama. Seorang gadis dengan senyum lembut, sekitar usia 17 tahun. Ini Riana, dia adikku. Dia sering bicara soal teman laki-lakinya, Raka, katanya pelan. Mereka dekat, tapi suatu hari dia bilang, Raka memperingatkannya agar berhati-hati dengan seseorang. Lalu dia hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku menceritakan tentang Raka, tentang kepergiannya, dan kemunculannya baru-baru ini. Kami terdiam lama. Potongan-potongan misteri itu mulai terasa saling berkaitan, tapi belum sepenuhnya jelas. Raffi menyerahkan sesuatu padaku sebelum berpisah. Sebuah buku kecil, diari milik Riana yang ditemukan di lemari kamarnya, dengan halaman terakhir yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Aku membacanya malam itu juga. Raka bilang, aku harus berhenti bicara dengan Pak Hadi. Katanya dia menyimpan sesuatu. Aku nggak ngerti. Dia cuma guru kan? Tapi aku lihat Raka ketakutan. Dia bilang, kalau aku hilang, jangan percaya siapapun. Bahkan orang yang paling kamu anggap bisa dipercaya. Aku tercekat. Pak Hadi, guru tua kami dulu. Seseorang yang dihormati dan dekat dengan keluargaku. Tiba-tiba semuanya mulai membingkai gambaran yang mengerikan. Raka tahu sesuatu, dan untuk melindungi orang lain, ia memilih menghilang. Tapi kenapa Pak Hadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, aku berjalan menuju rumah Pak Hadi.
Aku belum tahu apa yang akan kutanyakan, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan terakhir. Ini bukan hanya soal Raka, tapi juga Riana, Ravi, dan mungkin diriku sendiri. Sore itu, pintu rumah tua Pak Hadi terbuka, dan di dalam aku menemukan sesuatu, bukan jawaban, tapi kebenaran yang selama ini bersembunyi dalam bayangan. Sebuah ruangan kecil, sebuah kotak besi tua, dan tumpukan kertas tua, rekaman, foto, tulisan tangan, termasuk surat dari Raka. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah memilih. Jangan takut, Raisa, karena hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Dan saat itulah, aku mengerti, Raka tidak hanya menghilang, dia melindungi dari sesuatu yang lebih besar. Dan kini, akulah yang harus menyelesaikannya. Surat itu kutatap lama. Tulisan tangan Raka di lembaran lusuh itu masih sama seperti dulu, sedikit miring ke kanan, rapi tapi penuh tekanan. Di balik tinta hitam yang pudar, aku bisa merasakan satu hal, ketakutan yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Dari berkas-berkas dan catatan yang kutemukan, perlahan semuanya menjadi terang. Raka mengetahui rahasia besar, bukan tentang satu orang, tapi tentang sebuah sistem, praktik tak etis dalam lingkungan pendidikan, di mana beberapa siswa, termasuk Riana, dipermainkan nasibnya untuk keuntungan segelintir pihak. Pak Hadi mungkin bukan pelaku utama, tapi ia tahu, dan diam. Dan Raka mencoba membongkar itu semua, tapi saat ia sadar bahwa semua jalan resmi tertutup, ia membuat keputusan, menghilang, demi menjaga orang-orang yang dia sayangi. Aku bisa saja menyerahkan semua bukti ini ke media, ke pihak berwajib, tapi aku memilih jalan lain. Jalan yang Raka harapkan dariku, melindungi yang tersisa, dan memastikan kebenaran hidup tanpa harus menghancurkan yang tak perlu. Beberapa minggu berlalu sejak hari aku menemukan semuanya. Hari-hariku tak lagi sama, tapi bukan karena kehilangan. Justru karena ada sesuatu yang kutemukan. Keberanian untuk memaafkan, menerima, dan mencintai dengan cara yang baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri di depan jendela rumahku, tempat aku dulu melihat Raka berdiri dalam diam. Tapi kali ini tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin malam yang hangat dan bulan yang bulat sempurna di langit. Aku memejamkan mata dan berbisik, "Terima kasih sudah kembali, walau hanya sebentar. Sekarang aku tahu kamu tak pernah benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku bisa melepaskan dan pulang."